perilaku dan akhlak yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 2. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu berakhlak mulia. Anak-anak, coba perhatikan, ini gambar apa ya? Iya betul, ini adalah gambar anak yang sedang naik becak dan anak yang sedang berjalan melewati orang tua. Kalau kalian amati, kedua anak tersebut memberikan pelajaran bagi kita. Lihatlah, anak-anak tersebut duduk di becak dengan sangat rapi dan berjalan di depan orang yang sudah tua dengan sangat santun. Kalau kalian naik becak, tidak boleh ya sambil bersenda gurau atau sambil teriak-teriak atau bahkan marah-marah dengan bapak becaknya. Itu tidak boleh anak-anak. Dan begitu juga ketika kita berjalan di depan orang yang sudah tua atau umurnya lebih jauh di atas kita. Misalnya ketika lewat di depan orang tua, ketika lewat di depan tetangga kita, atau ketika kita berjalan di depan ustadz atau ustadzah kita, di depan satpam sekolah kita, atau di depan cleaning service kita, kita harus menghormati dan menunjukkan akhlak yang terpuji. Itu yang baru namanya anak soleh dan solihah. Anak yang tidak baik akan dibenci banyak teman. Anak yang baik pasti senang bergaul dengan teman berakhlak baik. Anak Islam harus selalu berakhlak baik, suka mensyukuri nikmat Allah, hidup sederhana dan rendah hati. Anak-anak, ada beberapa perilaku terpuji atau akhlak terpuji yang dapat kita terapkan sehari-hari. Antara lain, sikap syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Untuk akhlak terpuji yang pertama adalah contohnya syukur nikmat. Anak-anak, sebelum kalian berangkat ke sekolah, biasanya kalian makan pagi dulu kan? Makan pagi biasanya bisa berupa nasi atau makanan pokok yang lainnya. Makanan pagi itu kita jadikan sebagai sumber energi untuk beraktivitas sepanjang hari.
Nah, dari mana makanan tersebut berasal? Makanan tersebut adalah pemberian Allah kepada kita. Kesehatan akan terganggu jika kita tidak makan. Jika kita tidak makan, badan kita akan sakit. Dan nikmati dan syukuri pemberian Allah berupa makanan itu, anak-anak. Selain makanan, anggota badan juga merupakan pemberian Allah. Misalnya, kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya tangan untuk memegang sesuatu. Coba kalau seandainya kita tidak memiliki mata, apa yang terjadi? Kita tidak dapat melihat hasil ciptaan Allah. Allah itu, anak-anak, telah menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk manusia. Inilah merupakan nikmat yang harus kita syukuri dan kita tidak mampu menghitungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah? Kita dapat mensyukurinya antara lain. Yang pertama, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Nikmat Allah itu ada nikmat jasmani, rohani, dan nikmat rezeki. Untuk nikmat jasmani, Allah telah memberikan kesempurnaan pada tubuh kita. Dapat kita lihat melalui rupa dan bentuk. Allah memberikan mata, kaki, mulut, dan tangan. Subhanallah, banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita. Lalu, bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu dengan mengucapkan hamdalah dan merawat tubuh kita dengan baik. Selanjutnya adalah nikmat rohani. Nikmat rohani ini tidak dapat dilihat mata, namun kita dapat merasakan. Nikmat rohani diantaranya ada akal pikiran, perasaan, dan kemauan atau keinginan. Untuk selanjutnya adalah nikmat rezeki. Allah telah memberikan nikmat rezeki kepada kita atau semua makhluknya. Rezeki yang diterima manusia tidak sama dengan manusia yang lain. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Rezeki itu tapi harus dicari dengan cara yang halal agar menjadi berkah. Berapapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita harus merasa senang dan mensyukurinya. Bersyukur atas rezeki Allah dengan cara berinfak dan bersedekah. Anak yang rendah hati memiliki ciri-ciri berikut ini. Anak yang rendah hati tidak suka membanggakan diri. Dan anak yang rendah hati tidak meremehkan orang lain. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi,
Tidak boleh saling mencela. Anak yang rendah hati juga tidak membeda-bedakan teman. Jadi, semua adalah sahabatnya. Dan anak rendah hati itu pasti hidup sederhana dan pasti disayang teman. Dari materi hari ini, kita dapat menyimpulkan, yaitu 1. Nikmat yang diberikan Allah diantaranya nikmat jasmani, rohani, dan rezeki. 2. Sederhana artinya sikap di tengah-tengah, maksudnya tidak bermewah-mewahan. 3. Rendah hati adalah sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Demikian materi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Syukron, arigato, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.